Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, ya, kemudahan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun, Pak. Di debat Capres ketiga minggu lalu, Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar sempat bahas pesawat. Gimana kalau Tamaradel ikut bahas juga ya? Jadi pembelian jet tempur bekas ini sempat dibahas pada debat ketiga Pilpres 2024 lalu. Sebenarnya pesawat apa sih dan kenapa jadi kontroversi? Tentu diketahui nama jet tempur Mirage 2000-5 lah yang dimaksud. Bukan hanya dalam debat Capres hal ini sempat disinggung. Bahkan beberapa waktu setelah kesepakatan pembelian alutsista itu, topik pesawat bekas tersebut menjadi kontroversi. Informasi di dalam video ini diambil sumbernya dari berbagai sumber media dalam negeri termasuk situs resmi Kemhan. Diketahui Menhan Prabowo Subianto telah menandatangani kontrak pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar. Kontrak pembelian dilakukan untuk 12 unit jet tempur buatan Prancis itu dengan total nilai 792 juta US dollar atau setara hampir 12 triliun rupiah. Nilai kontrak yang mahal ini sudah mencakup pelatihan pilot, nilai asuransi, servis mesin selama 3 tahun ke depan, dan lain-lain. Untuk jet tempurnya sendiri akan dikirim ke Indonesia 24 bulan setelah kontrak berlaku atau 2 tahun kemudian. Menhan menyebutkan meskipun jet itu bekas namun masih bagus dan juga canggih. Dari 12 unit yang dibeli, 9 diantaranya adalah single seat dan 3 lainnya adalah double seat. Karena jam terbang masih rendah dan performanya masih bagus sehingga minimal jet tempur itu masih bisa digunakan selama 15-20 tahun ke depan. Sedikit mengulas sejarah dari Mirage 2000-5. Jet tempur ini adalah buatan Dassault Aviation. Jet buatan Prancis ini juga cukup menarik. Terbang pertama kali di tahun 1978 dan secara resmi digunakan oleh Angkatan Udara Prancis pada tahun 1984. Jet tempur itu memiliki kecepatan mencapai 2.333 km per jam karena ini merupakan pesawat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Maka pesawat dilengkapi dengan 2 rudal atau misil yang bisa ditembakkan, yaitu jenis air-to-air dan air-to-surface. Mirage 2000-5 ini juga digunakan beberapa negara seperti Brazil, Mesir, Peru, Qatar, dan lain-lain. Nah, apa sebenarnya alasan pembelian pesawat bekas Angkatan Udara Qatar ini? Pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang dimiliki ternyata sudah tua dan harus diperbaharui. Tapi jika harus terus diperbaharui, dikhawatirkan tidak bisa meningkatkan kesiapan tempur TNI Angkatan Udara. Terlebih, ada pesawat Rafale yang dibeli dari Perancis sebanyak 42 unit. Namun, jet tempur baru itu akan tiba di Indonesia 3 tahun lagi. Dan kalaupun tiba, penggunaannya masih membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun lagi. Mengingat harus adanya pelatihan dan teknis yang dilakukan. Kemhan Republik Indonesia melaksanakan pengadaan pesawat Mirage 2000-5 ex Qatar Air Force adalah karena Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan delivery secara cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan oleh banyaknya pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang habis masa pakainya. Banyaknya pesawat yang akan melaksanakan upgrade, overhaul atau repair, dan masih lamanya delivery pesawat pesanan pengadaan baru. Dengan kondisi tersebut dinilai pembelian pesawat Mirage 2000-5 ex Qatar Air Force merupakan langkah yang tepat
guna memenuhi kesiapan pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Sehingga pembelian pesawat bekas Mirage 2000-5 dari Qatar ini diharapkan bisa mengisi kekosongan kesiapsiagaan untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Namun ternyata setelah kabar mengenai pembelian pesawat bekas itu menjadi kontroversi, di awal tahun 2024 justru kabar mengenai pembelian 12 jet Mirage 2000-5 itu dikabarkan ditunda. Alasan penundaan pembelian pesawat tersebut yaitu dikarenakan keterbatasan fiskal. Maka untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka diputuskan untuk melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama dan hal tersebut menjadi jalan akhir dan pilihan terbaik yang tersedia saat ini. Meskipun dikabarkan tengah membeli pesawat bekas, Kemhan juga membeli jet tempur baru seperti yang sudah disinggung, yaitu Rafale dan juga F-15. Meskipun kontrak pesawat F-15 masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kita akan bahas 2 jet tempur yang dibeli oleh Kemhan, Rafale dan juga F-15. Rafale merupakan pesawat tempur canggih generasi 4.5 yang menjadi salah satu pesawat andalan negara-negara anggota NATO. Rafale termasuk dalam kategori pesawat Omni-Role, sehingga pesawat itu mampu melakukan berbagai jenis misi mulai dari superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan in-depth, pengintaian udara, dan serangan anti kapal. Rafale dianggap menjawab kebutuhan angkatan bersenjata, muncul dengan keunggulan dan tetap berada di garis depan dalam hal inovasi dengan ukuran sedang namun sangat kuat dan juga gesit. Kelebihan dari Rafale lainnya adalah kompatibilitasnya dengan berbagai macam persenjataan seperti rudal udara ke udara jarak jauh atau BVR, Beyond Visual Range. Selain itu, berbagai jenis persenjataan lain juga bisa dipasang pada pesawat tempur Rafale seperti rudal, alat peledak maupun meriam. Nah, dikabarkan pesawat Rafale pertama akan tiba di Indonesia pada awal tahun 2026 nanti. Kedatangan pesawat tempur Rafale beserta persenjataan dan perangkat pendukungnya dalam beberapa tahun mendatang diharapkan akan meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI Angkatan Udara secara signifikan dalam menjaga kedaulatan negara di udara. Lalu bagaimana dengan jet tempur F-15EX? F-15EX ini merupakan jet tempur generasi 4.5. Jet tempur F-15EX atau F-15EX yang dibuat oleh Boeing ini merupakan varian terbaru dari keluarga pesawat F-15 yang telah lama beroperasi. Pesawat ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah kemampuan muatan. F-15EX dapat membawa hingga 29.500 pound atau sekitar 13.380 kg muatan. Ini membuatnya mampu membawa lebih banyak senjata dibandingkan pesawat tempur generasi sebelumnya. Kemudian jet ini dilengkapi dengan mesin modern yang memberikan kecepatan dan kelincahan lebih kepada pesawat. Selain itu, F-15 memiliki struktur pesawat yang kuat. Karena pesawat tersebut didesain untuk memiliki umur layanan hingga 20.000 jam terbang yang memberikannya keunggulan dalam hal daya tahan dan rentang operasional yang panjang. Sementara dari segi sistem avionik, F-15EX dilengkapi dengan sistem radar canggih dan avionik lainnya yang memungkinkan pesawat mendeteksi dan melacak target dengan akurasi yang tinggi. Bicara soal kemampuan survivability, pesawat ini memiliki perlindungan elektronik, termasuk sistem perang elektronik yang canggih untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang. Ditambah lagi integrasi senjata, F-15EX dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata mulai dari rudal udara ke udara, alat peledak, hingga senjata khusus lainnya. Kemudahan dalam pemeliharaan salah satu tujuan desain dari F-15EX adalah untuk meminimalkan biaya operasional dan pemeliharaan, serta memperpanjang jangka waktu antara perawatan. Untuk kemampuan multimisi, F-15EX dapat dioperasikan dalam berbagai misi, mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga operasi maritim, serta konektivitas dengan sistem lain. Pesawat ini dirancang untuk dapat berkomunikasi dan beroperasi dengan baik dalam jaringan pertempuran yang lebih luas, sehingga memungkinkannya berkolaborasi dengan sistem lain seperti satelit, UAV, dan pesawat lain. Keseluruhan keunggulan ini menjadikan pesawat F-15EX sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih dan serbaguna di dunia saat ini.
Nah, menurut data Tempo, hingga saat ini baru ada 3 negara calon pengguna pesawat F-15EX, yaitu Amerika Serikat dengan 104 unit, Israel 25 unit, dan Indonesia 24 unit. Indonesia pun menjadi negara ketiga di dunia yang tercatat sebagai calon operator pesawat tempur ini setelah Amerika Serikat dan Israel. F-15EX yang baru diproduksi pada 2021 lalu dan hingga kini baru ada 2 unit aktif yang telah dirilis yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Nah, setelah aku bahas 3 pesawat tadi, aku mau tambah satu informasi lagi, yaitu data dari Global Firepower. Ternyata dari 145 negara, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-13 dunia di 2024. Nah, kekuatan militer Indonesia ini bahkan mengalahkan negara seperti Israel dan juga Jerman yang masing-masing berada di peringkat 17 dan 19. Kalau di debat ketiga itu kita sempat melihat Capres nomor urut 1 dan Capres nomor urut 3 memberikan nilai kepada Kemhan itu masing-masing 11 dan juga 5. Kalau kalian kasih nilai berapa? Kasih tahu dong Tamara Delf di kolom komentar. Nah, aku juga sama seperti kalian nungguin ada apa kira-kira di debat keempat nanti ya. Kita sama-sama tunggu dan mungkin Tamara Delf akan bahas juga mengenai hal itu. Sampai ketemu lagi, terima kasih kalian udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.